Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Stijelita, kelas C 2018, Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Analisis Skam Kognitif, Pemahaman Siswa SMP Terhadap Materi Relasi dan Fungsi Ditinjau dari Gaya Kognitif. Adapun yang akan saya presentasikan, yang pertama, fokus penelitian, kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, jenis dan desain penelitian, yang keempat, waktu dan tempat penelitian, yang kelima, sumber data, yang keenam, instrumen penelitian, yang ketujuh, teknik pengujian keabsahan data, dan yang kedelapan, teknik analisis data. Yang pertama yaitu fokus penelitian. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis skam kognitif, pemahaman siswa SMP terhadap materi, relasi, dan fungsi ditinjau dari gaya kognitif. Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif, yakni dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Berdasarkan identifikasi judul proposal penelitian yang akan peneliti kaji, ada beberapa kata kunci yang perlu kita ketahui, yaitu analisis skam kognitif, pemahaman siswa, materi, relasi, dan fungsi, dan gaya kognitif. Setelah membaca beberapa sumber, maka peneliti dapat mendapat definisi dari beberapa kata kunci tersebut. Yang pertama, kognitif adalah gabungan dari kata komunikasi dan kognitif. Tujuan dari analisis kognitif adalah untuk mengamati kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran matematika, khususnya pada materi relasi dan fungsi, baik dengan berkomunikasi atau berdiskusi dengan teman sebaya ataupun guru, juga berdasarkan dari pengetahuan yang diperoleh dari penjelasan guru maupun pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman berasal dari kata faham yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, dan ajaran. Pemahaman adalah kemampuan untuk mengarahkan suatu situasi atau keadaan dalam proses belajar untuk ingatan atau hafalan, memahami konsep pemecahan masalah berupa menjelaskan dan menarik kesimpulan. Tingkat pemahaman siswa dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Selanjutnya, materi, relasi, dan fungsi merupakan salah satu materi pelajaran SMP kelas 8. Relasi dan fungsi adalah salah satu konsep yang penting dalam belajar matematika. Berdasarkan kurikulum 2013, relasi dan fungsi yang perlu dikuasai oleh peserta didik diantaranya adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi menggunakan berbagai representasi, yaitu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi berikut. Kemudian gaya kognitif menurut Sternberg dan Elena adalah jembatan antara kecerdasan dan kepribadian. Gaya kognitif mengacu pada karakteristik seorang dalam menanggapi, memproses, menyimpan, berpikir, dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu tugas atau berbagai jenis situasi lingkungan. Idris mengidentifikasi tiga tipe gaya kognitif, yaitu field dependent atau FD,
Field Intermediate atau FDI, dan Field Independent atau FI. Yang pertama, individu FD cenderung bekerja dengan memotivasi eksternal, yaitu mencari bimbingan dan pertunjukan dari orang lain. Kemudian, individu FDI cenderung memiliki kemampuan seperti siswa FD atau FI, karena FDI terletak di antara keduanya. Dan individu FI memandang persoalan secara analitis, mampu menganalisis dan mengisolasi rincian yang relevan, mendeteksi pola, dan mengevaluasi secara kritis suatu persoalan. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, di mana peneliti dan adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan umum. Adapun metode penelitian deskriptif yang akan dilakukan yaitu observasi atau pengamatan langsung kepada objek, serta melakukan wawancara terhadap objek. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada Mei 2021 sampai selesai. Kemudian tempat penelitian akan dilakukan di SMP Negeri 4 Tabulahan. Selanjutnya yaitu sumber data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Tabulahan yang disebut responden. Kemudian yang kedua, sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder ini dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, dan literatur lain yang terkait. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen interview atau wawancara, dan instrumen observasi. Instrumen interview atau wawancara adalah proses dialog antara peneliti dengan partisipan atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Instrumen observasi adalah metode pengamatan objek penelitian yang mengandalkan semua panca indera manusia. Instrumen yang digunakan dalam observasi diantaranya pedoman pengamatan, rekaman suara dan gambar, kuesioner, dan tes. Tujuan dari instrumen observasi adalah untuk melengkapi metode wawancara. Selanjutnya, teknik pengujian keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan pada penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data menurut Miles dan
Haberman dalam Sugiono ada 4 bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk memproses data yang diperlukan dalam proses penelitian. Kemudian reduksi data yaitu suatu cara untuk menghilangkan data yang tidak diperlukan oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti. Penyajian data yang digunakan berupa teks naratif, baik uraian singkat, bagan, dan tabel agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan pada akhir penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian. Itulah presentasi yang saya bawakan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih.